Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Indah Wulandari dengan NIM 21130310113, Prodi S1 Pendidikan Kimia semester 3. Jadi di sini saya akan presentasikan mengenai pembahasan 3 soal untuk ujian akhir semester telaah Kimia SMA 1. Jadi untuk soal nomor 1 yaitu 2,077 gram sampel suatu unsur yang massa atomnya antara 40 dan 55 bereaksi dengan oksigen membentuk 3,708 gram suatu oksida. Tentukan massa molekul oksida tersebut dan tentukan pula unsur apakah yang dimaksud. Nah, jadi untuk pembahasannya yaitu pertama kita akan menentukan jumlah oksigen yang terlibat dalam reaksi tersebut, yaitu massa oksigen sama dengan 3,708 gram dikurang 2,077 gram sama dengan 1,631 gram. Jumlah oksigen dalam oksigen MO sama dengan 1,631 gram dibagi 16 gram per mol sama dengan 0,102 mol. Nah, sekarang kita akan menentukan massa molar unsur M. Jika rumus kimianya adalah MO, yaitu jumlah M sama dengan jumlah O sama dengan 0,102 mol. Massa molar unsur M yaitu 2,077 gram per 0,102 mol sama dengan 20,36 gram per mol. Karena sudah ditentukan bahwa massa molar tersebut antara 40 dan 55, maka dipastikan bahwa rumus molekul oksida tersebut bukan MO. Nah, kemudian yaitu tentukan massa molar unsur M. Jika rumus kimianya adalah MO2, maka jumlah M sama dengan setengah jumlah O sama dengan setengah 0,012 sama dengan 0,0051 mol. Sehingga massa molar unsur M sama dengan 2,077 gram per 0,051 mol sama dengan 40,73 gram per mol. Nah, ini sepertinya telah memenuhi syarat karena massa molar unsur tersebut di atas 40 dan di bawah 55. Nah, kemudian bagaimana jika rumus kimianya itu adalah M2O3? Oke, sekarang kita lihat hitungannya saja, yaitu jumlah M sama dengan 1/3 dikali jumlah O sama dengan 1/3 dikali 0,102 sama dengan 0,068 mol. Massa molar unsur M sama dengan 2,077 gram per 0,068 mol sama dengan 30,54 gram per mol. Sehingga hal ini tidak memenuhi kriteria soal. Nah, kemudian jika unsur tersebut memiliki massa molar sebesar 40,73 gram per mol dan memiliki rumus molekul MO2, jika dicek dalam tabel periodik tersebut yang mendekati massa molarnya 40,73 itu adalah unsur Ca. Nah, dari pernyataan tersebut Ca itu tidak mungkin memiliki bilangan oksidasi plus 4, tapi Ca dalam senyawa hanya memiliki bilangan oksidasi plus 2. Selain itu, pada unsur O dapat memiliki bilangan oksidasi plus 2, min 2, min 1, dan min setengah. Jadi bila Ca harus berbiloks plus 2, maka O biloksnya min 2, seperti dalam senyawa kalsium peroksida CaO2. Lalu masihkah ada kemungkinan yang lain? Nah, coba kita akan menggunakan rumus molekul yang lain yang mungkin dan memenuhi syarat dari soal yang tadi. Misalnya M2O5. Mengapa gunakan bilangan oksidasi 5? Karena ada logam yang memiliki bilangan oksidasi 5. Misalnya M2O2. Nah, mengapa kita menggunakan rumus M2O5? Nah, kita menggunakan O5 itu karena ada logam yang memiliki bilangan oksidasi plus 5, sehingga hitungannya yaitu jumlah M sama dengan 2/5, jumlah O sama dengan 2/5 dikali 0,102 mol sama dengan 0,0408 mol. Massa molar unsur M sama dengan 2,077 gram per
0,408 mol sama dengan 50,91 gram per mol. Nah, massa molar ini juga masuk dalam ketentuan yang dimana terletak antara 40 dan 55. Dalam tabel periode, 50,91 ini mendekati massa molar unsur V atau vanadium. Vanadium ini juga memiliki bilangan oksidasi plus 5. Jadi, ini juga sesuai dengan soal yang tadi, terdapat oksida V2O5. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, berdasarkan teori Vespers yang merupakan pasangan molekul atau ion yang memiliki geometri segi 4 planar adalah A. NH14 dan SO2O3 2-, B. CCl4 dan SiF4, C. SO42- dan BF4-, D. ICl4- dan CO4. Kemudian yang E, POF3 dan SS4. Nah, kemudian untuk pembahasannya yaitu bentuk geometri molekul dapat ditentukan berdasarkan pasangan elektron ikatan atau PEI dan pasangan elektron bebas atau PEB. Sehingga rumus yang digunakan yaitu sigma EV sama dengan EV pusat ditambah dalam kurung sigma ikatan dikali EV ikatan ditambah muatan negatif. Kemudian untuk mencari PEI yaitu sigma PEI sama dengan sigma EV per 8. Kemudian untuk mencari PEB yaitu sigma PEB sama dengan sisa EV per 2. Nah, untuk keterangannya yaitu sigma EV itu sama dengan total elektron valensi atau elektron terluar. Kemudian sigma PEI sama dengan jumlah pasangan elektron ikatan atau PEI. Kemudian sigma PEB yaitu jumlah pasangan elektron bebas PEB. Nah, kemudian karena bentuk geometrinya itu segi 4 planar, apabila jumlah PEI-nya sebanyak 4 dan jumlah PEB-nya sebanyak 2 dan bentuk geometri tetrahedral apabila jumlah PEI-nya sebanyak 4 dan jumlah PEB-nya sebanyak 0. Yang pertama yaitu kita akan menentukan konfigurasi elektronnya. 5, 3i sama dengan 2, 8, 18, 18, 7 sehingga elektron valensinya yaitu sebanyak 7 elektron. Nah, kemudian 17Cl sama dengan 287 sehingga elektron valensinya itu 7. Kemudian 54 xenon sama dengan 2, 8 8 sehingga elektron valensinya yaitu 8 elektron. Kemudian 8O sama dengan 2, 6 sehingga elektron valensinya yaitu 6 elektron. Nah, yang kedua yaitu menentukan bentuk molekul yang dimana ICl4. Nah, yang dimana ICl4 itu sigma elektron valensinya sama dengan elektron valensi I ditambah dalam kurung elektron valensi O dikali sigma atom Cl ditambah muatan negatif. Sehingga sigma elektron valensi sama dengan 7 ditambah dalam kurung 7 dikali 4 ditambah 1 karena memiliki muatan negatif 1. Sehingga 7 ditambah 28 ditambah 1 sama dengan 36. Nah, kemudian kita akan mencari PEI-nya yaitu dengan rumus sigma PEI sama dengan sigma EV per 8. Sehingga 38 per 8 jadi PEI-nya sama dengan 4 dan sisa elektron valensinya sama dengan sigma sigma EV dikurang dalam kurung sigma PEI dikali 8 sama dengan 38 kurang 4 kali 8 sama dengan 4. Sehingga sigma PEB sama dengan sisa EV per 2 sama dengan 4 per 2. Jadi jumlah PEB sama dengan 2 ICl4 min. Sehingga 4 PEI dan 2 PEB berbentuk segi 4 planar.
Nah, kemudian untuk ZO4 dengan rumus sama seperti sebelumnya, yaitu sigma EV sama dengan EV xenon ditambah dalam kurung EVO dikali sigma atom O sama dengan 8 ditambah dalam kurung 4 dikali 6 sama dengan 8 ditambah 24 sama dengan 32. Kemudian kita akan mencari PEI-nya, yaitu dengan rumus sigma PEI sama dengan sigma EV per 8 sama dengan 32 per 8. Sehingga PEI sama dengan 4 dan sisa EV sama dengan sigma EV dikurang dalam kurung sigma PEI dikali 8 sama dengan 32 dikurang 4 kali 8 sama dengan 0. Sehingga sigma PEB sama dengan sisa EV per 2 sama dengan 0 per 2, sehingga sigma PEB sama dengan 0. Jadi untuk CO4 yaitu memiliki 4 PEI dan 0 PEB yang berbentuk tetrahedral, sehingga yang memiliki geometri segi 4 planar adalah ICl4- dan berbentuk tetrahedral adalah CO4, sehingga jawaban yang tepat adalah D. Nah, kemudian untuk soal nomor 3, sulfur tetrafluoride mengadopsi geometri jungkat-jungkit atau seesaw dengan dua aksial atom F membentuk sudut FSF sekitar 180 derajat dan dua ekuatorial atom F sekitar 90 derajat dari fluoraksial. Manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan ikatan SF aksial dan ekuatorial? A. Ikatan SF aksial lebih panjang karena fluor harus berbagi ikatan pada orbital S yang sama. B. Ikatan SF aksial lebih panjang karena mengalami tolakannya lebih besar dari atom fluor lain dalam molekul. C. Ikatan SF ekuatorial lebih panjang karena sudut ikatan ekuatorial FSF adalah yang terkecil dalam molekul. Kemudian yang D, ikatan SF ekuatorial lebih panjang karena mengalami tolakan yang lebih besar. E, ikatan SF aksial dan ekuatorial sama-sama panjang karena mengalami tolakan yang lebih besar. Nah, kemudian kita melihat pembahasannya seperti pada gambar di atas ini ya, yang di mana pada bagian kiri itu merupakan aksial, kemudian pada bagian F yang di atas itu ekuatorial, kemudian bagian bawah yaitu ekuatorial juga. Nah, kemudian yang di kanan itu yaitu aksial. Nah, kedua atomnya itu aksial. Nah, dari gambar tersebut kita dapat menjelaskan bahwa orbital hibrida sp2 atau posisi aksial itu pada atom pusat bertumpang tindih dengan orbital F pada posisi ekuatorial. Satu ikatan pada posisi aksial terbentuk melalui tumpang tindih orbital P yang tidak mengalami hibridisasi pada atom pusat S, dan dua orbital F akhir dihasilkan pada ikatan 3 pusat 4 elektron 3C 4E. Pada teori lama atau seperti yang sering kita gunakan dalam buku teks kimia umum itu, panjangnya ikatan itu disebabkan oleh adanya tolakan pasangan elektron yang menyebabkan panjang ikatan tersebut menjadi berbeda-beda. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.